mari siapkan hati, karena kita akan terima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sesi yang kedua hari ini, minggu akhir Agustus 2021. Kami siap diberkati, diajar, dididik, ditegur, bahkan diarahkan untuk menjadi lebih lagi di dalam pengenalan firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan rancangkan dinyatakan dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba doa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, kata kalimat, ucapan, ayat, poin, dan bagiannya hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Setiap jemaat Tuhan yang haus akan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini, inilah tema yang akan saya sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, yaitu Tuhan melihat hati. Salah satu doa yang sering kali kita bawa kepada Tuhan, kita suka bilang begini, Tuhan sempurnakanlah kami. Saudara pernah dengar istilah seperti itu? Tuhan, kami ingin menjadi sempurna seperti Engkau. Bahkan ada lirik lagunya, ku mau sepertimu Yesus. Kata berikutnya, disempurnakan selalu. Nah, kata sempurna seringkali didefinisikan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Karena dunia memandang kesempurnaan itu berbeda dengan Tuhan memandang kesempurnaan. Buat dunia, sempurna adalah apa yang dapat dilihat, apa yang dapat diukur, apa yang dapat dinilai dari diri seseorang. Seseorang dianggap sempurna ketika dimulai dari tampilannya, ya kan? Looking good gitu, face-nya bagus, ganteng, cantik, dia punya penampilan juga bagus. Bahkan mungkin bukan cuma fashionnya ya, tapi brandednya gitu. Dari apa yang dia kenakan dan dia pakai itu ada nilainya. Dan disitulah prestis atau pride seseorang itu diangkat. Seseorang akan dianggap sempurna ketika dilihat karirnya. Orang akan lebih dihargai dan dihormati ketika jabatannya adalah jabatan yang tidak biasa. Dia seorang yang memimpin, dia seorang yang punya bawahan banyak, dia seorang yang terpandang, mungkin dalam dunia pekerjaan, mungkin juga dalam dunia pemerintahan. Dan mereka akan dianggap sempurna ketika mereka dinilai juga dari kekayaannya. Dan itulah dunia. Makanya dunia menghargai orang-orang yang punya pengaruh lebih. Tapi orang-orang yang nggak looking good gitu, mereka bukan orang yang bisa fashionable, mereka bukan orang yang berada, mereka juga bukan orang yang punya pangkat tinggi. Dengan sendirinya dunia memandang sebelah mata. Dan disinilah kecenderungan kita ketika kita ingin menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita pikir sempurna adalah ketika kita terlihat bagus. Wah, dia melayani ya. Wah, dia sekarang jadi worship leader. Wah, sekarang dia jadi pemusik gereja. Wah, sekarang dia jadi seorang hamba Tuhan. Titel kita, tampilan kita, bahkan kegiatan kita secara kerohanian bukanlah kesempurnaan yang Tuhan mau lihat. Apa yang Tuhan cari? Seperti tema kita, Tuhan melihat hati. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana kita belajar dari tema ini akan hidup dari Daud. 1 Samuel pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Memang agak sedikit banyak ayatnya, dan ini adalah awal saja saudara. Saya ingin setiap jemaat Tuhan mengerti dan memahami apa konsep yang Tuhan lihat dalam hidup seseorang. Apa sih kesempurnaannya? Bukan dari tampilan, tapi dari hati kita. Alkitab memberi judul perikop, Daud diurapi menjadi raja. Jadi ini peristiwa setelah Saul itu ditolak oleh Tuhan karena masalah terlambat. Sebenarnya masalahnya bukan cuma terlambat ya, memang kedegilan hati Saul itu membuat Allah akhirnya undur daripadanya. Dan di pasal 16 ini akhirnya Tuhan menentukan. Saul itu kan tadinya ditentukan oleh rakyat. Rakyat memilih satu yang paling sempurna di antara mereka. Kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa Saul itu seorang yang gagah perkasa secara penampilan. Dia laki-laki yang jantan kelihatannya, tinggi besar, wajahnya rupawan. Dan dia dipilih bukan karena Allah memilih, tapi masyarakat memilih. Dan itu yang saya katakan, kesempurnaan dari manusia. Dan apa yang dilihat oleh manusia secara sempurna bisa salah. Karena pada akhirnya Tuhan menolak Saul. Dan disinilah Tuhan mengubah cara pandang pemilihannya. Kesempurnaannya bukan dari tampilan, tapi dari hati. Lihat ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Berapa lama lagi engkau akan berduka cita karena Saul? Karena Samuel merasa, duh kenapa ya, baru pertama punya raja, sekarang Tuhan udah murka kepada raja itu. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi memang Bethlehem itu kota raja, karena raja-raja besar lahir di sana, sama seperti Yesus. Yesus lahir di kota Bethlehem, kota Daud, kota raja. Perhatikan. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku akan pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberikan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Kita mulai masuk kepada inti kisah ini. Samuel berbuat seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini untuk membawa selamat? Jadi gini saudara, Bethlehem itu adalah kota kecil, kota yang pada zaman itu tidak dianggap, lebih tepatnya daerah kampung lah, kira-kira seperti itu. Jadi pusat kota itu ada di Yerusalem. Nah, Saul itu ada di daerah Yerusalem, sekarang disebut Yerusalem kuno ya. Dari Yerusalem ke Bethlehem itu jaraknya cukup jauh. Jadi ketika Samuel datang ke Bethlehem, mereka bingung, kok nabi besar datang ke kota kecil? Perhatikan ayat selanjutnya. Jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, kakak tertua dari Daud, dikatakan begini, pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Sama-sama yang bisa baca ayat ini jemaat Tuhan yang di rumah, yang di perjalanan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Saya masuk ke dalam penjelasan. Pada zaman itu, tugas menggembalakan kambing dan domba itu biasanya diberikan kepada kakak tertua. Kenapa? Karena kambing dan domba adalah harta benda mereka. Lalu kenapa sampai akhirnya bungsu yang harus mengurus kambing domba? Kalau saudara ingat kisah Yusuf, Yusuf itu dia tidak mengurus kambing domba. Yusuf itu dulu ditugaskan hanya membawa bekal makanan bagi abang-abangnya yang ke-11 lainnya. Tapi dalam kisah Daud, dia harus menjaga kambing domba padahal dia yang paling bungsu. Nah, saya coba pelajari, ada begitu banyak referensi tafsiran dari berbagai hamba Tuhan. Tapi saya senang satu buku dalam pendalaman perjanjian lama dikatakan begini. Ketika seorang anak bungsu diberikan tugas menggembalakan kambing domba, artinya ada kespesialan atas anak-anak yang lain. Kakak-kakaknya Daud, I don't know ya, saya nggak pernah melihat secara fisik, tapi saya percaya mungkin dihargai lebih dibanding Daud. Maka Daud ada kemungkinan adalah anak yang ya udah nggak masuk dalam hitungan buat Isai. Karena seperti yang Samuel katakan, tinggi besar perawakannya, rupawannya seperti seorang yang akan dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu mungkin ini masih dalam nggak ada ilmu pasti ya, masih dalam tafsiran. Ada kemungkinan Daud adalah anak yang tidak terlalu diperhitungkan. Adalah seorang anak yang mungkin tidak semenawan kakak-kakaknya yang lain. Tapi apa yang tidak dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Why? Hatinya. Kita lanjut ayatnya. Perhatikan kembali apa yang menjadi perkataan Samuel kepada Daud. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menyebut dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah Samuel, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, jemaat yang bisa baca, perhatikan kata kalimatnya. Samuel mengambil tanduk
tabung tanduk yang diberisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita seringkali ditipu oleh bagaimana cara dunia ini melihat kita, saudara. Saya pernah katakan di beberapa khotbah sebelumnya, kita ini dilihat dari fungsinya, dari kemampuannya, dari nilainya, dari good lookingnya. Kenapa orang mau beli harga iPhone yang sangat mahal? Biasanya karena prestisnya. Dia dinilai lebih mampu dibanding dengan gadget-gadget yang lain. Belum lagi ekosistemnya. Saudara tahu nggak? iPhone itu adalah bukan salah satu. Yang pertama bisa menjual produknya. Dia menjual smartphone-nya bahkan tanpa chargernya. Dan orang beli loh, saudara. Padahal nggak ada chargernya, nggak ada kelengkapan. Harganya satu handphone saja pada waktu itu sudah sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari harga motor Beat gitu. Tapi orang berburu, orang cari, dan orang terus pakai. Orang nggak peduli kalau dia harus keluar uang lagi untuk nanti dia beli chargernya, dia beli earbudnya, TWS-nya itu, dia earphone. Orang beli nanti casingnya, penutupnya, dan semua harganya itu harga yang eksklusif, mahal. Biasanya dia lebih mahal dari brand-brand yang lain. Tapi kenapa diburu oleh banyak orang? Jawabannya sederhana, ada prestisnya, ada nilainya. Karena ketika seseorang memakai iPhone, orang lain yang melihat akan memberikan penilaian lebih. Orang mulai bilang, wih gila ya. Waduh. Saya pernah dengar pernyataan dari seorang pengacara terkenal Indonesia, Halakita. Iya kan? Hotman Paris pernah ditanya begini di sebuah talk show. Abang, kenapa abang suka pakai... Karena saya pernah ketemu sama beliau di acara kekristenan lah. Pokoknya dia pakai cincin itu, waduh, saya pikir pasti tangannya lebih panjang itu karena berat ya kan. Itu bukan cuma emas itu, berlian. Dia kalau ngomong kan dia begini ya kan. Dia pernah bilang di dalam talk show itu, dia bilang, saya harus pakai seperti ini supaya ketika saya bertemu dengan klien atau dalam rapat-rapat resmi, orang akan mulai berpikir waktu saya mulai bicara. Orang akan mulai mempertimbangkan kehadiran saya dengan tampilan saya. Dan itulah dunia. Itu realitanya. Orang akan lebih dihargai kalau dia dianggap sempurna. Lebih cantik, lebih ganteng. Makanya sekarang aplikasi filter banyak sekali. Muka saudara yang penuh dengan lubang ya kan? Penuh dengan lubang, parut ya kan? Pokoknya bengkok-bengkok. Bisa sempurna dengan aplikasi filter. Makanya saya suka perhatiin di sosial media ya, khususnya Facebook. Antara yang nge-add saya jadi friend sama yang orang aslinya yang punya akun tuh beda. Saya dulu waktu zaman Facebook awal-awal kan, beberapa jemaat kan mulai nge-add kan, nge-add dulu belum ada Instagram, baru Facebook lah yang paling banyak dipakai orang. Twitter ya kan, Facebook, belum ada Instagram. Saya awal-awal pikir, ih cantik banget ya kan sih. Wih, siapa nih? Saya mulai kepoin kan. Saya lihat, karena cantik kan, tampilannya bagus. Dan kayaknya nggak ada jemaat yang mukanya kayak gitu. Jadi saya mulai lihat, saya perhatiin. Oh, wih, cakep ya. Udah. Gak berapa lama, hari Minggunya ada jemaat Tuhan datang, lalu ngomong sama saya. Ibu-ibu lah, ibu-ibu 40-an maybe dia punya usia. Dia mulai bilang, pendeta, makasih ya. Udah dikonfirm pertemanan aku di Facebook. Yang mana? Karena saya mulai liatin dia punya wajah. Yang mana ibu? Namanya siapa? Dia sebutlah ada namanya. Dia sebut namanya. Dia bilang, lalu saya mulai pikir, perasaan yang namanya itu yang saya lihat di fotonya tuh cantik ya kan? Kok beda? Filter ya kan, wajah saudara yang mungkin nggak good looking, sama lah kayak muka saya tuh nggak good looking. Saya suka perhatiin kalau orang kirim story di Instagram saya ya kan, saya pikir apa mereka nggak bisa tunggu momen yang enak gitu. Muka saya tuh kayaknya nggak bersahabat semua, nggak, pokoknya nggak enak dilihat ya kan, lagi mangap lah, lagi miring lah, lagi. Tapi kalau orang bisa pakai filter, dia bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan. Hari-hari ini banyak orang akhirnya menjadi apa ya? Penipu ya, penipu cuma untuk dapat pride lebih. Mereka sebenarnya hari-hari makannya mie instan,
Tapi ada kesempatan foto yang bagus makanan. Sebenarnya makanan orang dia foto, dia posting. Berkat hari ini. Padahal makanan orang. Karena dia ingin terlihat lebih baik, lebih sempurna. Padahal Pak, Bu, jemaat Tuhan khususnya anak-anak muda. Yang Tuhan lihat dari kita bukan penampilan kita, tapi hati kita. Manusia itu ingin selalu berbuat yang baik. Tapi kecenderungannya kita buat yang salah. Dan Paulus pernah bilang ini. Coba lihat Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Perhatikan pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Paulus katakan dengan sangat jelas, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki perbuatan yang baik, yang jahat itu yang ada pada aku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi perhatikan ayat ini, dikatakan Paulus dengan sangat jelas. Di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Alkitab udah katakan dengan jelas, kita tuh ingin buat yang baik. Kita ingin buat yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi dosa membuat kita terus terikat akan kedagingan kita. Paulus katakan dengan sederhana, yang baik yang ingin kulakukan, yang jahat yang kuperbuat. Dua ayat berikutnya, perhatikan 24. Dikatakan dengan jelas begini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, jemaat Tuhan, inilah ucapan syukur kita, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26 dalam tanda kurung, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kenapa dikatakan aku melayani hukum dosa? Karena manusia kita, jasmani kita ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi Tuhan tidak melihat ketidaksempurnaan kita. Tuhan melihat hati kita. Ada 3 poin. Bagaimana kita belajar bahwa Tuhan melihat hati kita? Yang pertama, Roma pasal 8, 29-30. Ini poin yang pertama bagi kita di sesi yang kedua pada minggu terakhir Agustus 2021. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Perhatikan ya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang pertama, bagaimana kita belajar mengerti bahwa Tuhan melihat hati? Saat hidup saya dan hidup saudara, mengerti betul siapa Tuhan yang memanggil kita. Kita ini nggak sempurna. Bahkan mungkin dalam golongan manusia kita adalah orang yang penuh banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi Alkitab katakan, Tuhan yang memanggil kita, Dia juga yang membenarkan kita. Tuhan yang memanggil kita, Dia juga yang memuliakan kita. Jadi kalau hari ini saudara dipanggil sama Tuhan, Pak, Bu, rekan-rekan youth dengar baik. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia Allah. Dan bagaimana Tuhan menuntun kita menjadi sempurna? Dengan proses, dengan tantangan, dengan persoalan, tapi semuanya itu memurnikan kita. Sama-sama bilang sama saya lagi dimurnikan Tuhan. Kalau saudara mau mengenal Tuhan, mulailah dengan pengenalan bahwa Allah tidak pernah salah. Itu aja dulu. Kalau engkau mau mulai mengenal Tuhan, bukan berarti engkau harus masuk sekolah teologi, belajar tentang banyak pemahaman Alkitab. No, dimulai dari satu pernyataan sederhana. Mulailah mengenal Allah bahwa Dia adalah pribadi yang tidak pernah salah. Ketika Tuhan panggil saya, ketika Tuhan panggil saudara, Tuhan gak salah. Ketika Tuhan panggil kita dengan segala keburukan kita di hari kemarin, Tuhan tidak pernah salah. Bahkan ketika Tuhan izinkan kita menjalani hidup ini, yang mungkin ada air mata, kesakitan, kekecewaan, Tuhan tidak pernah salah. Dia sedang arahkan kita dalam rancangannya yang besar. Yang setuju katakan amin. Ada banyak orang kecewa dan dia bilang begini, pendeta, kalau Tuhan mau pakai saya, kok susah ya hidup saya ini? Kalau Tuhan mau pakai saya, kok berat ya menjalaninya? Tuhan gak pernah salah. Tuhan tahu kok memberikan seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Saya ambil contoh sederhana. Saya punya 2 anak. Pertama namanya Michael Revano Tambayong, yang kedua namanya Benzion Oliver Tambayong. Michael sekarang umurnya 7 tahun. Benzion bahkan belum 2 tahun. 1 tahun setengah juga belum kayaknya. Ntar berapa bulan ke depan baru 1 tahun setengah. Perbedaan di antara mereka hampir ya 6 tahun lah. Waktu saya minta tolong untuk tutup pintu dan kunci, kira-kira saya minta tolong sama siapa? Sama Michael atau sama Benzion? Tentunya saya akan minta tolong sama Benzion, ya kan? Benzion? Apa?
Papa panggil sini. Papa. Tutup pintu. Papa. Saya mulai marah karena dia gak ngerti kan. Memang anak durhaka kamu. Kamu gak paham. Kamu keluar dari kartu keluarga. Yang bodoh siapa? Benzion atau saya? Saya. Karena gak mungkin saya suruh anak 1,5 tahun untuk tutup pintu dan kunci pintunya. Siapa yang saya suruh? Michael. Kenapa? Karena saya tahu dia bisa memenuhi standar kapasitasnya. Saya mulai bilang, Michael, tutup pintunya. Dan kalau dia gak mau tutup, saya akan mulai bilang dengan nada lebih keras. Michael, disuruh kok sama orang tua. Kalau dia masih malas-malesan, saya akan mulai, Michael, sini papa bilang. Kan diajarin, gak boleh malas. Kalau orang tua minta bantuan, lakukan. Ya aku pun lagi ini. Saya sering kali gak bilang, ya udahlah nak. No, karena saya mendidik dia, karena saya membesarkan dia dengan kedewasaan. Saya mulai bilang, Michael, denger-dengeran sama orang tua. Firman Tuhan bilang apa? Dengar-dengaran, umurmu panjang, tangan kirimu ada kekayaan. Ayo, lakukan. Saya suruh dan saya perintah, bukan karena saya jahat, tapi karena saya tahu dia pasti bisa melakukannya. Nah, ada banyak kita nggak bisa mengenal Tuhan karena kita pikir, kenapa ya Tuhan buat ini sama saya? Pendeta, kenapa ya kok Tuhan izinkan hal-hal buruk? No, Tuhan tahu kapasitas saudara. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak lebih besar dari kekuatanmu. Saya pernah disuruh sama papa saya satu kali pergi ke Glodok. I don't know ya, mungkin papa saya masih ingat atau enggak, tapi saya ingat betul karena buat saya itu persoalan baru. Saya waktu itu bisa bawa kendaraan roda 2, tapi paling jauh kan saya waktu itu tinggal di Villa Nusa Indah, Bekasi. Paling jauh paling Jati Asih, dari Villa Nusa Indah ke Jati Asih itu udah paling jauh. Walaupun saya udah punya SIM karena udah 17, tapi saya nggak pernah bawa motor itu ke Jakarta. Sampai satu hari papa saya mulai bilang, Yebi bantuin papa dulu sebentar dong. Ini papa biasanya orang yang papa suruh nggak bisa nih. Ini kamu tolong ambil barang. Dia mulai kasih alamat. Waktu dia ngomong gitu, hati saya udah mulai deg-degan. Dak diduk. Karena saya masih 17 tahun dan saya nggak pernah keluar ke Jakarta sendirian bawa kendaraan roda 2 lagi. Yang saya tahu Jakarta itu jalan besar, jalan umum, banyak kendaraan cepat, ada polisi dan lain sebagainya. Dan saya nggak ngerti, saya nggak familiar. Waktu dia ngomong, sebenarnya hati saya bilang gini, aduh, Pak jangan Yebi deh, yang lain aja. Nggak apa-apa, kamu udah punya SIM kan, udah nih nanti papa arahin. Waktu dia ngejelasin, otak saya tuh nggak ada di penjelasan itu. Otak saya cuma dicelaka, tabrakan, ditangkap polisi itu aja. Jadi dia bilang, nih kamu dari sini ke Jati Asih. Kamu udah tahu kan ke Jati Asih, nanti masuk Jalan Ratna. Nanti terus dari sini kamu sampai ke Kalimalang. Oh dijelasin gitu. Saya tuh di hati udah deg-degan. Pikir saya pada waktu itu, ntar kalau gua tabrakan biarin, ntar siapa yang nyesel. Ntar kalau gua sampai kecelakaan terus gak pulang-pulang biarin. Karena saya takut, saya cemas. Pikir saya pada waktu itu, kok papa saya tega betul sih suruh saya? Kenapa dia gak suruh orang yang biasa pergi ke Jakarta? Tapi papa saya tetap ngotot pergi. Ini jalannya, ini alamatnya, ini nomor telepon. Kan dulu kan belum ada smartphone. Handphone itu masih Nokia, saudara. Nggak ada Google Map tuh nggak ada. Jadi betul-betul saya tuh mengandalkan tulisan papa saya dan arah jalan yang dia bikin di gambar. Saya jalan tuh setengah hati kalau mau jujur. Saya jalan tuh takut, aduh Tuhan gimana nih jalan. Sampai Jati Asih sih masih mantap ya kan, kecepatan masih 80 ya kan 60. Mulai keluar Jati Asih saya mulai, waduh Jalan Ratna saya masih inget-inget, ke Kalimalang, wih. Waduh ini terus habis itu kemana? Saya berhenti, saya lihat lagi gambar papa saya tanya sama orang. Saya jalannya tuh nggak nyaman, saya tuh jalannya nggak enak karena saya nggak tahu apa yang akan saya hadapi. Sampai akhirnya saya sampai di Glodok. Itu dengan perjuangan yang luar biasa, saya pulang dan saya mulai berani. Ternyata bisa ya. Ternyata saya mampu, dan sejak itu kalau ada aktivitas, ada kegiatan saya harus ke Jakarta, saya mulai berani. Saya mulai bisa sampai akhirnya hari ini saya sangat familiar perjalanan dari Bekasi sampai ke Jakarta. Dimulai dari mana? Didikan ayah saya. Dan saya mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan, kalau engkau mau jadi besar, jadilah dulu yang paling kecil dalam setiap persoalan. Setia aja dulu. Disinilah Tuhan melihat hati kita. Engkau percaya atau engkau menjalani hidupmu dengan bersungut, saudara. Ada banyak kita terlalu banyak komplain. Kita cuma membandingkan apa yang orang punya dengan apa yang kita punya. Lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Pak, Bu, dengar baik. Dimulai dari setiap proses. Kan waktu Pak Gembala kemarin syuting, saya percaya ya, sebagian saudara pasti notice banget lah. Pak Gembala kasih berkat buat koko-kokonya, ya kan, mau kasih hadiah jalan-jalan dengan nilai besar. Saya percaya sebagian dari kita mulai berpikir gini, enak banget ya.
Ya Tuhan, kok hidup saya beda banget. Pak, Bu, jangan saudara pikir gembala kita, beliau itu memulai dari hal besar. No, Pak Gembala berkali-kali cerita. Dimulai dari hal kecil. Dari nothing happen, dari nggak punya apa-apa, dari nggak memiliki apapun. Dan Tuhan terus proses. Apakah proses itu menyenangkan? Tidak. Tapi ketika kita taat dan setia, ketika kita mau ikut terus apa yang Tuhan mau, pelan-pelan kok Tuhan angkat dari satu step tangga, naik ke step berikutnya, sampai akhirnya kita lihat kemenangan dan janji Tuhan tergenapi. Kenapa kita nggak pernah jadi yang besar? Karena kita terlalu banyak mengeluh dan kita mudah mundur gitu. Kita mulai naik dan kita bilang, aduh capek deh, saya nggak kuat Tuhan, saya nggak mampu, kan Engkau tahu saya nggak bisa. Kita mulai mundur lagi, Tuhan kasih jalan lagi, kita bilang, aduh Tuhan, saya ini nggak siap hati, saya kayaknya belum mampu, saya kayaknya takut Tuhan. Di sinilah Engkau nggak pernah melihat karya Tuhan dalam hidup saudara. Daud itu dipilih bukan karena dia lebih baik dari saudara-saudaranya. Tuhan kasih tantangan persoalan bukan karena dia memang punya kapasitas lebih, no. Karena dia percaya kepada Tuhan. Makanya ketika dia bertemu dengan Goliat, apa katanya? Kalimatnya terkenal. Dia bilang sama Goliat, engkau datangi aku dengan tombak, pedang dan lembing, tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, Daud mau bilang, aku nggak punya senjata yang bagus, aku nggak punya baju jirah yang kuat, aku nggak punya tentara yang mendampingi aku, tapi aku punya Tuhan yang nggak akan pernah mempermalukan aku. Dan saya mau katakan, Tuhan yang sama yang menyertai Daud, Tuhan yang sama yang menyertai saudara. Bagaimana Tuhan melihat hati kita? Ketika kita percaya penuh bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap kita. Yang kedua, waduh, udah 25 menit. Oke, yang kedua, perhatikan bagaimana kita percaya bahwa Tuhan melihat hati kita. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, jangan putus asa. Ini kan setahu saya karena tingkat COVID sudah mulai melandai dan dalam nama Yesus terjadi penurunan. Artinya aktivitas, pekerjaan, dan lain sebagainya akan kembali dibuka. Seperti pernyataan pemerintah, restoran sudah mulai bisa lagi dengan kapasitas tertentu. Bahkan rumah ibadah bisa lagi. Pak, Bu, ayo move on. Jalan, melangkah, berjuang. Seberat apapun yang hari ini kau rasakan dalam hidupmu, Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tidak pernah salah. Walaupun hari ini engkau hidup masih ngontrak, hidup dengan hutang, engkau masih merasakan rasa sakit, saudara hari ini kecewakan banyak orang, ingat Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu bagaimana memproses hidup saya dan hidup saudara. Jalani saja dan percayalah, engkau akan melihat kemenangan yang Tuhan percayakan. Yang kedua, lihat Alkitab saudara, 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 11 dan ayat yang ke-12 di sebelah kanan saya akan muncul, perhatikan dan saya ingin setiap jemaat Tuhan baca. Paulus bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sama-sama sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Salah satu perbedaan kita anak-anak atau kita dewasa adalah bagaimana kita memposisikan diri kita. Anak-anak itu selalu ingin menjadi subjek ya, dia selalu ingin menjadi objek, dia nggak mau jadi subjek. Anak-anak itu bahkan nggak peduli keadaan, kondisi dan situasi ketika dia merasakan sesuatu. Contoh, saya pernah bawa nggak anak-anak ke gereja? Kalau dia udah mulai bosen, dia nggak peduli pendeta lagi khotbah, dia nguap aja. Pendeta lagi bilang, mari jemaat Tuhan, percayalah kasih Allah. Tiba-tiba ada anak kecil, yang panik siapa? Mama papanya. Shh, tutup mulutnya. Pendeta lagi khotbah, ngantuk, capek. Pendetanya ngomong terus. Anak-anak itu nggak peduli. Kalau dia mau pulang, dia minta pulang. Kalau dia ngantuk, dia tidur aja. Dia mau di mana dia tidur, dia tidur. Dia merengek dan dia nggak peduli. Orang tuanya bilang sebentar lagi. Anak-anak, cepet pulang dong. Kalau dia lapar, dia tinggal bilang, lapar. Dia bisa ngomong terus, walaupun orang tua udah jengkel, dia nggak peduli karena anak-anak selalu ingin jadi objek. Saya di rumah saya dulu yang paling cepat bangun pagi itu istri saya, ya kan? Kori itu cepat banget kalau bangun pagi, dia pokoknya paling utama. Bahkan sebelum malaikat bangun dia udah bangun ya. Istri saya tuh gitu, pagi-pagi dia udah bangun. Sekarang juara nomor 1 di rumah saya yang bangun pagi namanya Benzion. Wih,
Parah itu anak. Dia mau ditidurin jam berapapun, jam 5 dia bisa bangun loh. Dia udah bangun cepet sekali dia. Dan kalau dia bangun, dia nggak peduli. Papa, mama, kakaknya tidur, dia main sendiri, ya kan? Nah, repotnya adalah dia nggak cuma main sendirian, dia mulai ajak ngomong saya, istrinya, kakaknya, dan yang lebih parah, dia suka jadiin badan kita tempat duduknya. Dan dia nggak peduli, ya kan? Dia di muka saya dong. Dan pampers yang sudah ada tokainya itu, dia cerot aja. Waduh, saya dalam tidur tuh saya bermimpi tentang neraka saya. Beginilah ya, tempat yang gelap dan penuh dengan retak gigi, bau ya. Ternyata bensin udah duduk di atas kepala saya dengan ya pampers yang penuh dengan kotoran itu dia. Dia nggak peduli, bahkan dia sambil lompat-lompat. Saya bensin, apa-apaan sih kamu kan, kalau kita kan tidur kan rame-rame kan, karena kan berempat kan. Jadi saya panggil pinggir, istri saya, bensin, Michael. Pokoknya urutannya selalu seperti itu. Dan dia nggak peduli, dia injek, terkadang dia injek dong. Dan dia injek bagian-bagian yang sangat rawan. You know what I mean? Dan dia nggak peduli, mau hancur kek, mau mati kek, pokoknya dia lagi main, dia main. Karena dia anak-anak. Dan kalau dia mulai bosan, dia tinggal nangis. Nah, seringkali kenapa Tuhan nggak pernah lihat hati kita layak untuk menerima perkenanan? Karena kekristenan kita, kekristenan anak-anak yang cuma berharapkan berkat, mujizat, berkat, mujizat, berkat, mujizat. Ketika Tuhan kasih sedikit ujian, mulai kecewa. Ketika Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan, mulai undur dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan doa-doa kita nggak dijawab, mulai bertanya, kenapa engkau Allah tidak menjawab doaku? Karena kita anak-anak. Daud itu adalah yang paling bungsu di antara yang lain. Tapi kenapa Tuhan pilih? Karena Tuhan melihat tanggung jawab yang mungkin gak dimiliki oleh kakak-kakak yang lain. Saya berpikir ya, waktu saya nonton streaming Pak Gembala. Pak Gembala itu kan anak yang bungsu lah. Kalau laki-lakinya tuh bungsu Pak Gembala. Yang paling kecil lah. Tapi kenapa Tuhan pilih Pak Gembala untuk menjadi pelayan Tuhan? Saya waktu lihat, saya terenyuh gitu ya. Apalagi waktu Pak Gembala bilang sama kokonya, "Koh, ayo dibaptis ya." Wih, saya tuh maksudnya gimana sih rasanya saudara? Kalau yang adik kecil gitu, lalu seakan-akan gitu ya, mengajar-ngajari gitu. Seakan-akan mengajar-ngajari untuk kita melakukan yang lebih baik. Tapi saya percaya ya, Tuhan melihat dari kapasitasnya. Tuhan lihat hati Pak Gembala. Masih ngomong, ayo, kalau Koko nggak mau sekarang karena sekarang udah gelap, nanti besok pagi. Saya ngeliat hati dia Pak Gembala nggak malu gitu. Beliau nggak malu kalau nanti dimusuhi. Yang penting dia lakukan firman aja. Dan inilah yang saya percaya. Kenapa Tuhan pilih Pak Gembala menjadi seorang hamba Tuhan di antara saudara-saudara yang lain? Karena hati saudara. Ketika engkau bisa lebih dewasa bersikap, Tuhan percayakan kok hal-hal yang besar. Anak-anak dan dewasa terlihat dari perbedaannya. Engkau subjek atau objek. Kalau engkau setiap berdoa dan nangis, Tuhan, kenapa saya begini? Artinya engkau cuma jadi subjek. Engkau cuma berharap Tuhan ngerti apa yang engkau lagi alami. Tapi engkau sulit memahami apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara. Daud itu diproses Tuhan. Dikejar 17 tahun jadi seorang buronan. Tapi apakah Daud bersungut? No. Dalam Mazmurnya dia tetap berkata, aku percaya dan aku berpengharapan hanya kepada Tuhan semesta alam. Daud dewasa. Daud menghadapi dengan lebih apa ya? Dengan lebih ya beda dengan anak-anak. Apa buktinya? Waktu dia bertemu dengan Saul, kalimat yang terkenal, aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal orang yang diurapi Tuhan itu yang ingin membunuh dia. Orang yang diurapi Tuhan ini yang ingin menyakiti dia. Tapi apa bentuk kedewasaannya? Dia nggak kecewa, dia nggak menyakiti. Dia bahkan menerima keluarga Saul. Sampai anaknya Mephiboset. Saudara ingat berapa minggu yang lalu saya khotbah, Mephiboset itu seorang anak yang bahkan cacat. Tapi Daud berkata apa? Aku menunjukkan kasihku kepadamu. Engkau akan selalu makan sehidangan dengan aku di dalam istana. Dan seperti itulah Tuhan menerima saya dan saudara. Tuhan tidak melihat kesempurnaan kita. Tuhan melihat hati. Makanya jemaat Tuhan jangan pernah merasa hidup ini terlalu berat dan kau pikir saya nggak sanggup. No, ada Tuhan yang menyertai. Grow up, dewasalah saudara. Hadapi, jangan lari. Ya tapi Pak, suami saya banyak nyakitin saya mau pengennya cerai aja. No, hadapi Bu. Tapi Pak, atasan saya selalu tekan saya udah gak kuat. Ya udah kalau saya gak cocok di kantor itu saya tinggal. No, hadapi semampumu dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan apa yang tidak sempurna dalam kehidupan saudara.
Saya berharap minggu terakhir ini kita menjadi lebih tough lagi saudara. Sehingga besok bulan September yang baru. Orang bilang September ceria. Buat kita September berkat, September mujizat. Bukan cuma ceria, tapi ada janji Tuhan tergenapi. Oke, saya nggak bisa lanjut poin yang berikutnya, kita lanjut minggu depan lah. Waktu saya sudah selesai, tapi ingat dua hal yang saya katakan. Tuhan melihat hati. Yang pertama, ketika engkau belajar mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah salah. Apa yang dia tetapkan terjadi bagi kita sesungguhnya untuk membawa kita ke dalam rancangan yang besar. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan melihat hati kita ketika kita lebih dewasa. Grow up, jadilah jemaat yang dewasa. Jangan cuma berharap Tuhan dengar doa saudara, tapi hari ini coba dengar apa yang Tuhan mau. Itulah bedanya kita dengan Pak Gembala. Kita selalu berharap Tuhan dengar apa yang kita mau, tapi Pak Gembala berbeda. Dia berharap dia dengar apa yang Tuhan mau. Hari ini sama-sama belajar. Katakan dalam setiap doamu, Tuhan, Engkau sudah banyak mendengar apa yang kuinginkan. Tapi hari ini aku belajar, aku ingin mendengar apa yang Tuhan inginkan. Ketika engkau hidup dalam perkenanan Tuhan. Tema GBHMJ, berkenan membawa mujizat, tergenapi dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sesi yang kedua. Kami berterima kasih betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Hamba akan tangan kepada kamera. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar. Kiranya firman ini merema di hati mereka. Bahkan menegur kami untuk kami terus melangkah dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami akan jadi lebih sempurna. Dan bulan depan September akan menjadi bulan yang baik. Bulan yang penuh dengan mujizat. Bulan di mana pintu-pintu berkat-Mu terbuka bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dan setiap jemaat Tuhan yang terkasih, yang percaya kita dilihat oleh Tuhan dari hati kita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.